والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Setelah kita selesaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengingatkan tentang posisi orang tua dalam kehidupan seorang muslim, dan juga bagi seorang muslim hendaknya tidak pernah dan jangan pernah untuk melepaskan doa yang baik, harapan yang baik untuk kedua orang tuanya. Terlalu besar tentunya jasa mereka untuk kita. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua ba'da mautihima, setelah wafatnya kedua orang tua kita, yaitu perkara-perkara yang seharusnya kita wujudkan sepeninggal orang tua yang kita cintai, dan ini kesempurnaan syariah. Bab yang sebelumnya mengingatkan interaksi kita kepada orang tua yang masih hidup, dan demikian besar bimbingan syariah kita dalam permasalahan ini. Bab yang selanjutnya, bagaimana kita berbuat baik untuk mereka, untuk kedua orang tua, dan keterkaitannya tentunya sangat kuat, yang kelak juga kita insyaallah akan menjadi orang tua, dan kita pasti juga akan meninggalkan anak-anak kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sekarang kita memiliki orang tua, kelak orang tua kita meninggalkan kita, dan berganti posisi kita menjadi orang tua dan kita memiliki anak-anak. Dan kemudian kita pun meninggalkan anak-anak kita, dan terus demikian ila masya Allah. Dinukilkan hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi درجته فيقول أي رب أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau menceritakan, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuh, akan diangkat derajat seorang yang wafat
Dikatakan oleh beliau akan diangkat derajat seorang mayit setelah kematiannya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kelak seorang hamba Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang tidak dia ketahui dan tidak disangka. Tatkala dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan derajat yang demikian tinggi, diposisikan Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan posisi yang di luar perkiraannya. Dan ini mengherankan, sehingga hamba itu berkata kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Rabbku, ayyu syai'in hadhihi? Ayyu syai'in hadhihi?" Ya Allah, dengan apa derajatku diangkat seperti ini? Ya Allah, perkara apa yang telah menjadikan aku diangkat derajatku seperti ini? Fayuqal, maka dikatakan, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Waladuka, anakmu, istaghfara lak, telah memintakan ampunan untukmu." Demikian hadis yang mengingatkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan anak yang saleh, anak yang mengetahui hak Allah dan hak orang tuanya, sehingga dia ketika mengharapkan kebaikannya, mengharapkan kebaikan orang tua, maka dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan doa dari anak yang mengetahui hak Allah tentunya mustajab, didengarkan Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Saya ikhwata rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini tentunya mengingatkan bahwa keterkaitan kita dengan orang tua tentunya sebuah keterkaitan yang abadi. Artinya, jikalau seseorang mendapatkan fadilah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak mereka disatukan Allah di syurganya, tentunya ini merupakan pertalian yang abadi. Sebagaimana firman Allah, "Wa alhaqna bihim dzurriyyatahum," dan kelak kami akan pertemukan mereka dengan anak-anaknya. "Wa ma alatnahum min syai'," dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang kami berikan. Perjumpaan yang tentunya sangat membahagiakan, yang tidak akan tergambarkan. Bagaimana akan mungkin tergambarkan jikalau seorang kadangkala dia merasa bahagia sekedar bertemu dengan sesama bangsanya saat berada di luar negeri, saat berada mungkin dalam kondisi dia sebagai orang yang asing. Dan lebih daripada itu, kebahagiaan yang tidak terbayangkan adalah saat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan orang tua kita di jannah, di syurga, sama-sama kita mendapatkan warisan Allah Subhanahu wa taala, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Yang hakikatnya berulang kali telah kita ingatkan bahwa syurga merupakan hakikatnya adalah tanah warisan bagi kita, kampung halaman yang asli bagi kita. Sebagaimana
yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ayah kita Nabi Adam, karena memang kita berasal dari Adam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam, setiap kalian berasal daripada Adam. Ayah kita Adam, dan dahulunya kampung halaman pertama kali, kampung halaman pertama kali, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah surga. Kampung halaman yang tentunya tidak akan mungkin digambarkan. Dan itulah kelak yang Allah subhanahu wa ta'ala akan wariskan kepada keturunannya. Tetapi Allah hanya mengingatkan kepada kita bahwasanya yang mewarisi, yarithuha, yang akan mewarisi surga ini adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya mereka mendapatkan warisan yang sangat besar, mendapatkan warisan yang tidak akan mungkin dibayangkan. Jika kebun-kebun yang akan diwariskan, pohon, rindangnya pohon yang ada di kebun itu, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki keteduhan dalam sebuah perjalanan tidak kurang dari 40 hari. Tentunya sekian atau sangat besar dahan-dahan pepohonan yang ada di surga. Dan bagaimana yang juga Allah akan wariskan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, yang bukanlah sebagaimana aliran sungai di dunia yang kadang-kala membawa bala, tetapi aliran sungai di surga sebagaimana yang Allah ingatkan, di dalamnya ada susu yang mengalir, ada madu yang mengalir, bahkan ada khamar yang mengalir, yang kesemuanya ladzatul lisyaribin, sangat lezat bagi mereka yang meminumnya. Dan juga yang Allah wariskan adalah istana-istana yang batu-batanya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dahab. Labinatun min dahab. Batu-batanya adalah emas yang sangat jauh perbandingannya antara emas dunia dengan emas di surga. Bagaimana mungkin sama? Jangankan rumah yang diwariskan, pakaian bidadari yang akan diwariskan kepada kita, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh selendang bidadari itu lebih mahal di sisi Allah, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sekian triliun ton emas tidak akan bisa menandingi daripada warisan yang insya Allah semoga Allah wariskan kepada kita, yaitu selendang bidadari, apalagi tentunya bidadarinya. Dan lebih daripada itu tentunya kebahagiaan yang sangat bahagia saat Allah pertemukan kita dengan orang tua kita. Allah pertemukan setelah kondisi yang sangat menyulitkan. Allah pertemukan pada kondisi yang sangat menyulitkan, yaitu setelah manusia berjuang antara seorang anak dan ayahnya menghadapi gelombang kehidupan dunia yang penuh dengan taburan syahwat dan syubhat. Yang kemudian setelah itu Allah selamatkan, tetapi kemudian harus berhadapan dengan alam barzakh. Berhadapan dengan alam barzakh yang di dalamnya tentunya ada na'imul qabr dan ada azabul qabr. Ada kenikmatan di alam barzakh, juga akan ada azab di alam barzakh. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepadanya dan memberikan rahmatnya, maka belum selesai, dia harus menghadapi sebuah kesulitan yang besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menggiring seluruh umat manusia, tatkala Allah membangkitkan semua umat manusia dalam keadaan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatan, uratan, ghurla. Saat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam keadaan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun,
Bahkan perasaan untuk berkuasa pun tidak ada pada diri manusia. Karena Allah mengingatkan Maliki Yaumiddin, bahwa yang merajai dan yang berkuasa pada hari kiamat hanyalah Allah. Hanyalah Allah yang berkuasa. Adapun dalam kehidupan dunia, kadang-kala kita masih merasakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk memilih, untuk menguasai sebagian perkara dari urusan-urusan dunia, walaupun kesemuanya adalah nisbi dan relatif. Akan tetapi barakallahu fikum, pada hari kiamat tidak ada kekuasaan sama sekali. Seseorang bahkan tidak berkuasa terhadap dirinya. Seseorang tidak berkuasa walaupun terhadap dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang hamba untuk menggeserkan kakinya pun tidak akan berkuasa. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pertanyaan. Dikumpulkan Allah dalam keadaan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Hufadan. Bahkan untuk mencari alas kaki pun tidak akan mungkin. Allah kumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Allah kumpulkan tidak memiliki dan tidak berkuasa atas sehelai baju pun pada dirinya. Allah kumpulkan dalam keadaan urah, dalam keadaan telanjang. Allah kumpulkan dalam keadaan yang tentunya saat dalam kehidupan dunia kita diwajibkan untuk melakukan perkara itu, yaitu sunat atau menjihan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam keadaan tanpa adanya kita belum disunat atau tidak disunat. Kondisi yang sedih tentunya kondisi yang penuh kesulitan, yang sama sekali memang tidak ada sedikit pun kekuasaan, bahkan perasaan untuk berkuasa selain dari Allah Subhanahu wa taala, atau selain kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman pada hari kiamat, "Ainal muluk, ainal jabbaru?" Di mana orang-orang yang tadinya berkuasa? Di mana para kaum diktator? Siapa pun tidak memiliki kekuasaan pada hari itu. Kesulitan yang sangat besar. Lepas daripada yaumul mahsyar, belum selesai daripada kesulitan, Allah Subhanahu wa taala kembali menghadapkan semua umat manusia untuk menyeberangi neraka jahanam. Semuanya, semua umat manusia. Allah katakan dalam Al-Quran bahwa setiap kalian, bahwa setiap kita pasti wariduha, pasti kita akan melewati neraka jahanam. Semuanya. Bahkan orang-orang yang dicintai Allah, para nabinya, para anbiya dan para rasulnya, bahkan Sayyidul Anam, Nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala berdiri di pinggir neraka jahanam untuk melewati sirat, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Kesulitannya demikian besar. Kemudian tatkala telah selesai daripada menyeberangi ataupun melewati as-sirat, maka demikianlah Allah telah akan pertemukan antara seorang dengan siapa yang dicintai. Dia akan pertemukan, Allah akan pertemukan dengan kedua orang tuanya setelah sekian lama mengalami kesulitan. Tentunya sangat besar kebahagiaan yang akan didapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dikumpulkan kepada atau bersama orang tua yang kita cintai. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu tentunya atau di hari kiamat, setiap kita tentunya mengharapkan kebaikan. Jadi antara kebaikan yang kelak akan didapatkan di luar prasangka seorang hamba adalah ketika dia dinaikkan derajatnya dikarenakan anaknya yang saleh yang mendoakan untuknya. Anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau disebutkan dalam kisah An Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala qala
كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد يعني محمد بن سيرين فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. Kisah yang selanjutnya, bagaimana kecintaan Abu Hurairah kepada orang tuanya dan bagaimana beliau mewujudkan birrul walidain untuk orang tuanya. Dikisahkan dari Muhammad ibn Sirin, tabi'iyun jalil, seorang tabi'i. Beliau mengisahkan suatu saat kunna 'inda Abi Hurairah, kita bersama Abu Hurairah. Lailatan, di suatu malam. Artinya di suatu malam Muhammad ibn Sirin mendatangi Abu Hurairah. Faqala, maka beliau mendengarkan Abu Hurairah berkata dalam sebuah untaian doa. Beliau berkata, Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Wa li ummi, dan ampunilah untuk ibuku. Wa liman istaghfara lahuma, dan ampunilah kepada siapa saja yang memintakan ampunan kepada Abu Hurairah dan ibunya. Qala Muhammad, maka berkata Muhammad ibn Sirin, fa nahnu nastaghfiru lahuma, maka kami pun memintakan ampun kepada untuk Abu Hurairah, memintakan ampun untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya, dalam harapan semoga hatta nadkhula, kita masuk fi da'wati Abi Hurairah, kita masuk dan dimasukkan dalam doanya Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah menyatakan, ya Allah, ampuni diriku, ampuni ibuku, dan ampuni semua orang yang memintakan ampunan untukku dan untuk ibuku. Dikatakan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada hirsu Abi Hurairah ala birri ummi, satu bukti yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu demikian tinggi loyalitasnya untuk kedua orang tuanya yang memang telah beriman kepada Allah, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari kecintaannya terhadap orang tuanya ini senantiasa untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan sesuatu yang terbaik untuk orang tuanya. Dan sekali lagi, ini merupakan contoh yang paling baik yang harus kita ingat. Jikalau keterkaitan kita terhadap orang-orang yang saleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Jika keterkaitan kita kepada orang-orang yang beriman, kita senantiasa mendoakan Rabbana ighfir lana, ya Allah berikan ampunan kepada kami, berikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, berikan ampunan kepada orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami, dan jangan Engkau berikan ya Allah dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Maka tentunya keterkaitan kita kepada orang tua kita yang kita cintai, seorang muslim tentunya seharusnya lebih kuat. Dalam artian, tatkala kita mendapatkan orang tua kita, hendaknya kita berupaya dan senantiasa berupaya untuk sampainya kebaikan kepada mereka dalam cara dan dengan cara yang terbaik, dengan hikmah dan bijaksana. Dan di sini Muhammad ibn Sirin secara langsung ketika melihat kejadian yang demikian mengagumkan, maka secara spontan Muhammad ibn Sirin menyatakan, ya Allah, berikanlah ampunan kepada keduanya, berikanlah ampunan kepadanya, dan itunya dengan harapan semoga Muhammad ibn Sirin, semoga dirinya
masuk dalam golongan orang-orang yang diampuni Allah, atau masuk dalam golongan yang didoakan oleh Abu Hurairah, yaitu dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullaha ta'ala an yaghfir lana wa liwalidina wa li Abi Hurairah wa li ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kedua orang tua kita. Dan semoga Allah memberikan ampunan kepada Abu Hurairah dan ibunya, dan kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu," saat seorang hamba itu wafat, in qata'a anhu 'amaluhu, maka sungguh telah terputus waktu untuk beramal. Telah terputus tentunya waktu untuk beramal. Terputus amalannya, illa min thalathin, kecuali 3 golongan dan 3 sifat yang tidak akan pernah terputus. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatan jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lah. Ini takkid, penekanan kepada yang sebelumnya, bahwa yang tidak akan terputus yaitu waladin salih, anak yang saleh. Diingatkan, ada sebuah takkid, ada sebuah pengkhususan doa dari anak yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bermanfaat, adalah waladin salih, anak yang saleh, yad'u lah, yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sangat agung ini mengingatkan kepada kita sebuah keterbatasan satu sisi, dan sisi yang lainnya merupakan kelanggengan dan sebuah kenikmatan yang besar. Sisi keterbatasan yang kita inginkan, bahwa jatah kehidupan kita yang ada pada diri kita merupakan jatah waktu yang pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dikatakan oleh para salaf bahwa hakikat perjalanan kita, hakikat perjalanan yang kita lakukan saat ini adalah hakikatnya kita mengendarai sebuah kendaraan. Yang kendaraan itu secara pasti akan menghantarkan kita kepada sebuah tujuan. Sebuah tujuan yang tidak akan mungkin untuk kita mengendalikan. Dan tujuan yang juga kita tidak akan tahu kapan kita sampai kepada tujuan itu. Itulah kematian. Dan kendaraan yang kita kendarai, kata para ulama, adalah waktu. Perjalanan dari detik ke detik yang lainnya, dari 1 menit kepada menit yang lainnya, satu waktu kepada waktu yang lainnya, pergantian malam dan siang yang terus dalam keadaan berputar. Itulah roda kehidupan kita yang akan mengantarkan kepada sebuah satu tujuan yang tidak akan kita ketahui kapan berujungnya safar yang kita tempuh ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika kendaraan ini ada di tangan kita,
Mungkin kita bisa mempersiapkan, atau mungkin kita masih bisa menunda, atau mungkin kita masih bisa berangan, kelak sebelum sampai kepada tujuan, aku akan menjadi seorang pengendara yang baik. Aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menjadi orang yang saleh. Kelak sebelum mati aku akan korbankan semua hartaku di jalan Allah, nyawaku di jalan Allah. Itu juga kendala di tangan kita. Tapi subhanallah, kendaraan yang kita lakukan ini bukan di tangan kita, sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya suka ataupun tidak suka. Dan apa yang kita miliki, bahkan jikalau dunia ada di tangan kita, tidak akan sanggup untuk kita mengundurkan satu detik saat kematian yang telah Allah tentukan. La yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengingatkan bahwa mereka tidak akan sanggup untuk mengulurkan kematian walaupun setengah, seperempat, seperlima, sekian second daripada waktu yang telah Allah tentukan. Tidak akan sanggup untuk diundurkan walaupun satu detik. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin yastaqdimun untuk dimajukan. Tidak akan mungkin untuk dimajukan. Bahkan jikalau semua umat manusia mereka berkumpul atas seseorang untuk membinasakan orang ini, untuk membunuh orang ini, niscaya apa yang dilakukan manusia, mereka tidak akan sanggup untuk memajukan dari apa yang telah Allah tentukan. Makanya ya ikhwata, ketaatan yang kita lakukan juga akan menghantarkan kita semua kepada kematian. Tidak akan memajukan atau memundurkan. Apalagi kemaksiatan yang kita lakukan juga tidak akan sanggup untuk memajukan ataupun memundurkan kematian. Umur manusia demikian pendeknya. Tentunya kalau kita kembali kepada umur ayah-ayah kita, kembali kepada masa lalu, sangat panjang umur mereka. Sangat panjang umur mereka. Bagaimana panjangnya umur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 1000 tahun beliau hidup di atas muka bumi ini. Umur yang sangat panjang. Umur yang sangat panjang yang dimiliki oleh umat-umat yang terdahulu. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan fisik mereka jauh lebih besar daripada fisik kita. Fisik kita apabila dibandingkan dengan fisik mereka sangatlah jauh. Bahkan yang ada pada zaman kita, yang ada pada masa kita, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebanyakan yang mendominasi umur umat ini adalah a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku, kata Rasulullah, yang mendominasi adalah antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa qalla man yajuz dzalik, dan sangat sedikit yang akan melampaui jatah daripada 60 ataupun 70 tahun. Kalau kita membuat sebuah perbandingan ataupun perhitungan, wallahi ya ikhwata, sangat banyak yang wafat di bawah 60 tahun. Bahkan tingkat kematian bayi di negeri kita di Indonesia demikian tingginya, demikian mencoloknya tingkat kematian bayi. Belum lagi tingkat kematian balita, tingkat kematian ABG, kemudian juga tingkat kematian orang-orang pemuda. Dan bahkan kalau antum masuk dan sekali waktu antum melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, diperintahkan kepada kita, zurul maqabir wa kunjumilah, ziarahlah kalian, diperbolehkan kepada kita untuk ziarah di kuburan, fa innaha tudzakkirul maut. Ziarah kuburan itu akan mengingatkan kematian, dan itu merupakan bagian dari hikmah. Kalau kita lihat di antara mereka ada yang wafat atau umur mereka 30 tahun, 50 tahun, 50 tahun, 40 tahun, dan jumlah yang 60 tahun dan 70 tahun kadang-kadang kita dapati dalam sebuah hitungan yang tidak layak. Apalagi yang umurnya 90 tahun, apalagi yang umurnya 100 tahun. Dan berapa panjang
umur yang dimiliki manusia. Apalagi tentunya umur kita. Oleh sebab itu yang ada bagi kita, hendaknya sekian banyak fadail, sekian banyak kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk menyambut umur yang sangat pendek ini kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan dari sekian banyak fadail. Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan dari kebaikan-kebaikan, amalan ibadah dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Sekian banyak fadilah, baik fadilah yang berkaitan tentang waktu. Yang jika orang beribadah pada waktu itu mendapatkan lipatan pahala, kemuliaan di sisi Allah, atau fadilah yang berkaitan dengan sebagian ketaatan-ketaatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan pada setiap harinya Allah anugerahkan waktu-waktu yang indah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kepada kita sepertiga malam terakhir, waktu yang demikian indah untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, umur yang sangat pendek ini tentunya hendaknya kita memiliki semangat untuk mengembalikan kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya suka atau tidak suka, kita akan berjumpa dengan apa yang kadang-kala ini kita benci dalam diri kita. Kita takut, kita lari, yaitu kematian. Kita berupaya untuk menjaga vitalitas tubuh kita. Bahkan kadang-kala orang terlalaikan untuk menjaga vitalitas tubuhnya dan melalaikan vitalitas hatinya. Sekian banyak dia melakukan, bahkan kadang-kala untuk menjaga vitalitasnya, vitalitas tubuhnya agar senantiasa fit. Dia melakukan perkara-perkara yang haram. Dia melakukan jogging atau kadang-kala tentunya, saya ulangi, kadang-kala dia melakukan perkara-perkara yang haram. Sebagian orang mereka mengalihkan olahraga dengan disco, mengalihkan olahraga dengan perkara-perkara yang mereka menganggap ini lebih bisa mewakili daripada olahraga mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kadang-kala orang demikian peka terhadap kesehatan dirinya. Sedikit dia tertusuk diri, dia akan tahu. Sedikit matanya masuk debu, dia akan menyadari kotoran yang masuk di matanya. Bahkan jangankan yang menyakiti, debu yang nempel di tubuh kita menyadari, kita merasakannya. Itulah keterkaitan kita dengan fisik kita. Tapi kadang-kala kita melupakan bagaimana debu yang melekat di hati kita. Kadang-kala kita melupakan sesuatu debu yang bahkan badai yang akan mematikan hati kita. Saya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita sebuah kesempatan yang baik untuk kita mendapatkan hal yang terbaik setelah kematian kita. Setelah pendeknya kehidupan dunia dan panjangnya kehidupan setelah kematian. Ingat, perjalanan kita adalah sebuah roda kehidupan yang akan menghantarkan kita kepada sebuah keabadian. Kehidupan yang abadi yang dimulai setelah kematian. Yang dimulai setelah kematian. Kehidupan yang abadi. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Idza mat", tatkala seorang hamba wafat, in qata'a, maka terputuslah secara totalitas amalan-amalan yang dia lakukan. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan kemanfaatan dan juga tidak akan mungkin mampu untuk beramal. Hal ini merupakan sanggahan dan bantahan bagi segolongan orang yang menyatakan bahwa kelak kalau aku mendapatkan keturunan yang buruk, aku akan berhujjah, aku akan mendebat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau ya Allah takdirkan sebagai orang yang demikian? Subhanallah. Jangankan untuk melakukan demikian, sebagaimana ayat yang kita sebutkan, Maliki yaumiddin, bahwa kekuasaan di hari kiamat itu hanya milik Allah. Kita tidak berkuasa atas diri kita. Jangan anggap lisan kita, barakallahu fikum, mampu berbicara kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Illa liman adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Bagaimana mungkin dia akan berucap, kelak aku akan mendebat Allah Subhanahu wa taala, aku akan mendemo Allah. Akankah dia memiliki kekuasaan di hadapan Allah? Pikiran alam kita atau alam pikiran kita di dunia memang demikian. Saat ada sesuatu yang keluar daripada
apa yang kita cintai, kita masih bisa berkuasa untuk mengalihkannya atau untuk memaksakannya. Tetapi itu adalah alam dunia. Alam akhirah secara mutlak Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Saya ulangi, alam akhirah secara mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa, bukan kita yang berkuasa. Sekecil apapun manusia tidak memiliki kekuasaan. Sekecil apapun tidak memiliki kekuasaan pada dirinya. Bahkan Allah bangkitkan, jangankan kita, nabinya dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki pakaian, tidak berkuasa atas dirinya. Bahkan sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW kepada Fatimah, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, inni la ughni 'anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, kelak aku di hadapan Allah hari kiamat tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu syai'a sedikit pun. Inilah Rasulullah SAW. Hadirin, tidak ada kekuasaan. Makanya hal yang sangat aneh, orang yang sekarang menjual kekuasaan. Mereka mengaku di akhirat akan memiliki kekuasaan. Sebagian mereka yang menganggap sebagai turunan Nabi, mereka menjual kekuasaan, yaitu dengan menjual syafaat. Kalau di hari kiamat, kalau kamu memberikan hadiah kepadaku, maka kamu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Subhanallah. Telah mengetahui seakan-akan dirinya memiliki kekuasaan sehingga bisa menjual syafaat dengan menipu umat. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah ingatkan juga dalam Al-Quran bahwa kondisi seorang, apakah dia beriman ataupun tidak, sabar ataupun tidak, ketika nanti sudah berjumpa dengan Allah, tetap tidak akan bermanfaat semua. Dunia adalah tempat untuk kita beramal. Akhirat adalah tempat untuk kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang senantiasa akan berlanjut dalam kehidupan kita dan tidak akan terputus setelah kematian kita, dan semoga Allah mudahkan perkara-perkara ini dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu sedekatin jariyah. Sedekatin jariyah, itu sedekah yang terus akan mengalir pahalanya terhadap orang, dan ini mencakup semua kebaikan, semua yang masuk dalam kriteria sedekah jariyah. Sebagaimana yang pernah kita paparkan kepada antum, baik itu yang berkaitan dengan wakaf, dan wakaf itu juga berkaitan dengan apapun bentuknya. Orang yang membuat sumur supaya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, orang yang mewakafkan sawahnya untuk hasilnya dinikmati kaum muslimin, orang yang mewakafkan jalan untuk dilalui oleh kaum muslimin. Kemudian tentunya selanjutnya dan semakin besar orang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membangun sekolah yang diajarkan di dalamnya kebaikan, yang ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan demikian selanjutnya semua kebaikan tentunya terus akan mengalir pahalanya kepada orang yang seperti ini. Dan sedekah jariyah merupakan fadilah, merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada segolongan atau sebagian hamba. Dan tentunya barakallahu fikum, walaupun tentunya kadangkala kuantitas yang dilakukan itu berbeda, tapi tetap ketika masuk dalam kriteria itu sedekah jariyah, maka tetap akan mengalir sesuai tentunya dengan apa yang dia berikan. Memang tentunya akan beda daripada sisi pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ketika namanya tetap sama, walaupun 5 rupiah dia berikan, karena memang dia hanya memiliki 5 rupiah untuk pembangunan masjid umpamanya, maka itu sebagai sedekah jariyah yang kelak juga akan mengalir pahalanya sepanjang kehidupannya dan juga setelah kematiannya, tidak akan terputus. Sedekah jariyah ya ikhwata tidak harus dibatasi dengan jumlah tertentu. Bahwa dikatakan sedekah jariyah ada ketika seorang mampu membangun masjid dengan uang pribadinya semata, baru itu dinamakan amal jariyah atau sedekah jariyah.
masuk ke semuanya. Dan tentunya alhamdulillah syariat ini yang berkaitan dengan sedekah merupakan anugerah Allah kepada seluruh umat, seluruh kaum muslimin. Merupakan anugerah Allah kepada kita semuanya. Dan jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sehingga para ulama menyatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Kadang-kadang mungkin secara pandangan mata kita kuantitas yang kita berikan itu kecil. Tetapi kata para ulama, tukabbiruhun niyyah. Ternyata kadang-kadang dibesarkan pahalanya, dibesarkan keutamaannya di sisi Allah. Apa yang membesarkan? Niat. Allah mengetahui apa yang terjadi dalam hati seorang hamba, apa yang terbersit di relung hati yang paling dalam di setiap hambanya. Allah Maha mengetahui. Fa ya ikhwata rahimani wa rahimakumullah, kenamaan sedekah jariyah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatasi dengan jumlah yang banyak, bangunan yang besar, tetapi tentunya kembali kepada kemanfaatan, kembali kepada kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mafhum daripada hadis ini, seseorang yang beramal di selain jalan Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan memiliki sifat jariyah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Pembangunan, punya dia membangun sinema atau membangun gedung bioskop, atau dia memiliki peranan dalam pembangunan tempat-tempat bergulirnya riba, dia memiliki keterikatan barakallahu fikum dengan sesuatu yang akan selalu digunakan, maka ini atau orang itu juga akan mendapatkan lanjutan daripada dosa yang dia lakukan. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluarkan harta kalian, jangan keluarkan harta kita kepada sesuatu yang akan menjadi jaring tetapi sesuatu yang sulit. Kita tidak akan mampu dengan dosa yang ada pada kita, apalagi bertambahnya dan mengalir dosa sepanjang kehidupan, bahkan sepanjang kematian. Ketika seorang umpamanya dia mewakafkan tanahnya, dia menyatakan bahwa tanah ini saya berikan untuk pembangunan umpamanya diskotik, atau pembangunan untuk pelaku atau untuk acara-acara kesyirikan. Maka walaupun mungkin namanya harum sesuai dengan hawa nafsu manusia, kadang-kadang orang menganggap harum, menganggap pahlawan dalam keadaan busuk. Tetapi tentunya barakallahu fikum, ketika dia melakukan tidak sesuai dengan kriteria syariah, etika syariah, maka tentunya semuanya akan menjadi busuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga hanya akan menambahkan dosa bagi orang ini sepanjang kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan memberikan ampunan kepada kita dan orang tua kita, dan kepada Abu Hurairah dan ibunya, dan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.